Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha? Alhamdulillah baik, Zah. Alhamdulillah baik, Zah. Semangat hari ini untuk belajar? Semangat. Tunjukkan semangatmu. Silakan tersenyum yang paling manis. Kalau Nadifa sudah. Kalau belum tersenyum berarti belum semangat nih. Oh Riri kok senyumnya seperti itu, Ri? Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan membaca doa. Yang memimpin doa siapa? Wan? Ya, silakan Wan yang memimpin doa. Silakan Wan. Be ready. Ready. Before we study, let's pray together. Pray begin. Oke, terima kasih Wan ya. Nah, siapa nih yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat ya. Tidak ada yang sakit. Sudah mandi semua? Sudah mandi? Sudah. Pantas lah kalau sudah mandi kelihatan ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Sudah sholat duha? Sudah, Zah. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah dong. Sudah. Ngantuk atau enggak nih? Enggak. Berarti semangat ya? Semangat. Suara Ustazah terdengar dengan jelas? Dengar dengan jelas, berarti jaringannya semuanya bagus ya. Alhamdulillah. Ustazah mau mengecek masih ingat atau tidak tentang struktur dan unsur-unsur berita. Apa itu? Apa saja struktur dari teks berita? Siapa yang mau menjawab? Ya. Saya Zahwa. Oke, Zahwa silakan jawab. Apa saja unsur-unsurnya? Strukturnya. Struktur teks berita itu ada kepala berita, dan ekor berita. Terus unsur-unsur berita apa saja? Siapa yang mau menjawab? Yang masih ingat? Ya, oke, Akmal. Apa aja? Ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa dan bagaimana. Singkatannya apa, Akmal? Adik Simba. Sebelum kita mulai belajar materi yang selanjutnya, Ustazah akan memberikan pretest. Nah, pretest itu untuk mengecek pemahaman awal kalian. Oke, sudah 14 orang. Oke, sekarang karena kalian sudah mengisi pretestnya, nah kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu bagian 3 dari teks berita. Hari ini kita belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Ini judul besarnya. Kemudian kompetensi dasarnya menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar atau dibaca. Kemudian indikator pencapaiannya, mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks berita yang didengar atau dibaca. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran problem based learning, Sekalidik mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks berita dengan selektif, mandiri, dan jujur. Nah, kalian siapa yang suka mendengar atau melihat berita? Enggak ada? Semuanya sukanya nonton sinetron ya? Safa nonton sinetron hobinya? Enggak. Oke, suka nonton berita atau mendengar berita, Safa? Suka. Lintang, berita gosip atau berita apa yang suka Lintang lihat atau Lintang tonton? Jarang nonton berita, Zah. Jarang nonton berita. Kenapa jarang nonton berita? Jadi Lintang tidak tahu nih berita yang terkini apa? Tahu, Zah, biasa lewat HP. Nonton beritanya. TV saya diambil adik saya. Berebut. Nabil. Apa yang Nabil terakhir baca atau Nabil dengar? Tentang apa? Kalau nggak salah ini seorang pria yang mengaku sebagai nabi.
Oke, nah jadi kita harus senantiasa melihat dunia luar, salah satunya dengan membaca berita. Ya, mengapa kita harus belajar tentang teks berita? Kalian sering, misalnya tiba-tiba di WA ada berita di share, nah ternyata beritanya hoax. Pernah? Pernah, oke. Nah, kalau kalian misalnya sudah mempelajari tentang teks berita, nanti kan kalian belajar tentang struktur, terus ciri-ciri teks berita, unsur-unsur teks berita, kaidah kebahasannya seperti apa. Nah, kalau kalian sudah mempelajarinya, nah nanti kalian itu tidak akan mudah tertipu dengan adanya berita hoax. Kenapa? Karena kan beda ciri-cirinya. Ya, makanya penting kalian untuk mempelajari tentang teks berita. Itulah salah satunya biar nggak kemakan berita hoax. Oke? Nah, jadi hari ini kita belajar tentang kaidah kebahasaan teks berita. Ya, apa saja kaidah-kaidah kebahasaan teks berita? Nah, nanti seperti biasa kita mulai belajarnya dengan menyimak sebuah video. Kemudian kalian setelah menyimak silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke, tadi sudah kalian simak videonya. Sekarang silahkan siapa yang mau bertanya terkait video yang baru saja kita simak. Saya. Oke, Baihaqi silakan, Nak. Ya, katanya kan harus pakai bahasa baku. Kalau misalnya ada berita khusus di daerah itu sendiri, kayak berita yang nyiarnya khusus di Tanjung Pinang, boleh nggak pakai bahasa baku atau istilahnya nyampur-nyampur bahasa Melayu gitu, boleh nggak, Zah? Oke. Jadi kalau misalnya penggunaan bahasa, kalau misalnya jurnalistik, memang aturannya adalah menggunakan bahasa yang baku. Maksudnya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Makanya kalau di dalam media itu ada yang editornya. Dia editor itu tugasnya apa? Untuk mengedit. Kalau misalnya tulisan-tulisan yang ditulis oleh wartawan ada kata-kata yang salah, ada tanda baca yang salah, nanti diperbaiki oleh editornya, ya. Tapi kalau misalnya nih seperti di daerah Jawa ada media televisi, nah itu memang dikhususkan untuk masyarakat Jawa, jadi semua programnya berbahasa Jawa, termasuk beritanya semuanya berbahasa Jawa, tapi fokus karena memang tujuannya adalah sasaran masyarakat yang menyaksikan adalah orang Jawa. Tapi nggak boleh campur-campur. Kalau misalnya memang fokusnya mau sasarannya orang Jawa, ya boleh. Misalnya mau membuat media yang semuanya berbahasa Jawa. Misalnya di sini di Tanjung Pinang mau membuat media yang semuanya menggunakan bahasa Melayu, boleh. Konsisten, ya, karena memang untuk orang Melayu. Tapi kalau memang medianya itu ditujukan untuk masyarakat secara umum, nah harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena nanti orang Tanjung Pinang kan tidak hanya orang Tanjung Pinang yang tinggal di Tanjung Pinang, tapi heterogen, banyak masyarakat dari berbagai daerah. Jadi nanti tidak paham kalau misalnya bahasanya dicampur-campur, ya. Kalau misalnya bahasanya campur-campur, ada yang nggak paham, kan informasinya jadi tidak paham, bisa-bisa jadi salah paham. Oke? Bisa dimengerti baik? Oke, Zah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, silahkan kalian diskusikan LKPD yang sudah Ustazah share. Oke. Screen. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil LKPD yang tadi barusan kami buat. Oke, silakan. Oke, terima kasih Rizky ya. Oke, silakan. Berarti karena tadi yang presentasi adalah kelompok 3 dan kelompok 2, berarti silakan saya kasih kesempatan untuk kelompok 1. Siapa yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3 dan kelompok 2? Ya, silakan. Siapa? Saya, Zah. Oke, Lintang, silakan Lin.
tanggapan dari saya mengenai presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2 dan kelompok 3 dari segi penyampaiannya sudah bagus. Nah, kalau tadi yang saya dengarkan, yang saya simak dari penyampaian Safa dan kelompoknya dari penyampaiannya Rizky, tadi yang di soal nomor 1, dua-duanya jawabannya sama, ya, dan itu jawabannya memang betul, ya. Ya, untuk soal-soal yang lain juga sudah saya perhatikan sudah betul, tapi tadi ada yang berbeda antara kelompok Safa dan kelompoknya Rizky tadi, yang disampaikan Safa dan Rizky ada yang berbeda itu tentang konjungsi kronologis, ya. Jadi tadi yang di kelompoknya Safa, konjungsi kronologisnya sudah betul ya, Nak ya. Nah, untuk yang di kelompok 2 ya, kelompok Rizky kelompok 2, ya. Ya. Nah, iya, yang di kelompok 2 itu yang dikonjungsi kronologisnya itu belum betul, ya. Jadi kalau konjungsi kronologis tadi yang disampaikan yang hasil diskusinya kelompok 2 itu adalah keterangan waktu. Jadi antara konjungsi kronologis dan keterangan waktu itu berbeda ya, Nak ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kita simpulkan keseluruhan pembelajaran ini. Siapa yang mau menyimpulkan, silakan. Ya, ya, Riri ya, ya Riri, silakan Riri. Keterangan waktu. Kerja mental. Nah, dan kata kerja mental itulah ciri-ciri kaidah kebahasaan dalam teks berita yang membedakan antara teks berita dengan teks yang lainnya, ya. Oke, kalau tidak ada berarti siapa yang merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir? Siapa? Ada? Oke, Nadifa, silahkan Nadifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran hari ini saya sangat senang dan bersyukur dapat berpartisipasi dalam pembelajaran ini dan dapat berdiskusi dengan teman-teman walaupun secara online. Materi yang sudah dijelaskan pada hari ini sangat jelas dan cukup mudah dipahami. Alhamdulillah dari hari ini pembelajarannya sudah selesai materinya. Alhamdulillah kalian tadi juga sudah menyimpulkan dengan baik dan hasil LKPD-nya juga sudah benar. Kesalahan cuma sedikit saja dan itu sudah maksudnya bisa dikatakan kalian sudah bisa memahaminya dengan baik. Nah, untuk selanjutnya Ustazah akan memberikan post-test untuk mengetes apakah ada perubahan dari yang pretest tadi dengan yang post-testnya. Kalau misalnya post-testnya nilainya bagus, berarti sudah ada perubahan dengan kita belajar. Berarti tujuan pembelajaran hari ini tercapai. Oke? Ya, silakan kalian kerjakan apa yang sudah Ustazah share tadi di Google Formulir, silahkan dibuka post-testnya. Passwordnya adalah senyum. Silakan. Ya, silakan dikirim yang sudah. Oh, masih belum ada respon nih, masih 0. Ya. Kalian langsung bisa melihat nilainya ya. Nilainya berapa kalian yang kalian dapatkan dari post-test ini. Ketika kalian udah klik kirim, nilainya sudah langsung bisa kalian lihat. Kalau misalnya kalian nilainya di atas 75, KKM-nya 75, nah berarti kalian sudah berhasil di pembelajaran hari ini. Dan tujuan pembelajaran hari ini berarti sudah tercapai. Ya, nah, baik untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung dan bagaimana tata cara penulisannya yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Kita tutup dengan doa. Yang mau menutup doa, yang mau memimpin doa, yang dari anak laki-laki. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.